Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan bongkar mesin las listrik yang 900 watt. Sebenarnya produk las listrik itu di pasaran ada yang paling kecil yaitu 450 watt. Tapi saya saranin untuk kalian kalau misalkan mau beli las listrik minimal beli yang 900 watt. Lalu daya listrik di rumah kalian harus mempunyai minimal 1300 watt. Dengan kondisi seperti itu, kalian sudah bisa menerima berbagai macam proyek, seperti pembuatan pagar besi, teralis besi, atau apapun itu. Saya tidak merekomendasikan untuk kalian mengambil las listrik yang 450 watt, karena apa? Kalau dibilang HP, itu termasuk HP kentang guys, tanggung. Karena wattnya kecil, itu akan berpengaruh ketika kita akan ngelas besi yang sedikit tebal. Jika besi tebal itu kita paksakan las dengan menggunakan las listrik yang 450 watt, maka hasil sambungan las listriknya tidak matang. Akibatnya adalah menjadi cepat rapuh, karatan, lalu cepat hancur. Lalu sambungan tersebut akan patah. Sebelum kita bongkar dalamannya, sebenarnya las listrik itu dilengkapi dengan dua kabel. Dua kabel ini sifatnya berpasangan. Karena jika salah satu dari kabel ini tidak ada, maka tidak terjadi pengelasan. Yang ini adalah kabel ground atau kabel minusnya. Kabel ini mempunyai capitan yang akan dicapit nanti ke besi yang akan dilas. Di dalam kabel ini terdapat tembaga serabut. Jika kabel ini rusak, kalian harus menggantinya dengan kabel yang ukuran tebalnya sama dengan yang ini. Karena jika diganti dengan yang tipis, maka kabel tersebut akan terbakar guys. Dalam dunia kelistrikan, logam paling terbaik untuk menghantarkan listrik adalah emas. Tapi dikarenakan logam emas itu mahal, maka tembaga merupakan pilihan kedua yang terbaik untuk menghantarkan listrik. Tapi ternyata logam emas masih banyak dipakai di alat-alat elektronik yang lebih mahal, seperti perangkat komputer dan lainnya. Kembali lagi ke alat las ini guys. Ini adalah kabel yang satunya lagi guys. Kabel ini sama seperti kabel yang sebelumnya. Cuman perbedaannya di bagian ujungnya itu menggunakan penjepit kawat. Kenapa kabel ini berwarna putih? Karena kabel hitam bawaannya pendek. Saya tambah kabel supaya panjang. Dan ternyata isi di dalam penjepit ini seperti ini guys. Di dalam menggunakan batangan logam tembaga. Dan dilengkapi dengan per yang digunakan untuk proses penjepitan. Penjepit ini dibungkus dengan casing yang hitam untuk meminimalisir terjadi percikan ketika tidak sengaja tersenggol dengan kabel ground. Dalam pemasangannya, kita bisa berpatokan dengan tanda yang ada di mesin las. Untuk kabel ground, kita konekin pada lubang yang tertulis tanda negatif. Untuk kabel satunya, kita pasang di lubang yang bertuliskan tanda tambah atau tanda positif. Nah, barulah alat ini bisa kita pakai untuk mengelas. Selanjutnya, kita akan bongkar mesin las ini. Sebenarnya di dalamnya itu ada apa aja ya? Tapi sebelum itu, mungkin kalian harus tahu bahwa mesin las ini dilengkapi dengan kipas yang berfungsi sebagai pendingin komponen elektronik di dalamnya.